Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Obat Gatek. Kali ini untuk review Realme C55. Disclaimer dulu, Realme C55 ini saya beli sendiri. Jadi isi video ini 100% menurut pendapat saya pribadi tanpa ada campur tangan atau revisi dari pihak manapun. Jadi kalau ada informasi yang salah, itu adalah murni salah saya. Oke? Realme C55 sama dengan Realme rasa Oppo. Karena kalau saya buka video saya tentang Realme yang dulu-dulu, karena poin-poin terpenting dari sebuah HP agar bisa dipakai dengan nyaman, nah Realme 5 ini bisa kasih semuanya dengan kualitas yang menonjol, bahkan beberapa yang terbaik untuk kelasnya. Ya, poin-poin terpenting dari sebuah HP. Realme itu bisa kasih kualitas yang oke, bahkan yang terbaik di kelasnya. Poin-poin terpenting itu apa aja? Performa, foto, video, sama baterai. Nah, di C55 ini, kasusnya beda banget. Tapi santai, bukan artinya Realme C55 ini tuh HP yang jelek loh ya. Dan sebenarnya kalau mau jujur, ini tuh nggak Oppo-Oppo banget juga sih. Karena Realme tetap bisa kasih yang lebih, baik di penampilan, kamera, ataupun jeroannya. Hanya mungkin target pasarnya aja yang mulai bergeser jadi ke Oppo-Oppoan gitu lah. Buat yang suka penampilan, ini tuh HP yang keren sebenarnya. Finishingnya tuh flashy banget. Sekilas bentuk boxnya tuh kelihatan kayak HP mahal. Dan C55 ini bakalan lebih kelihatan mahal lagi kalau pakai casing bawaan yang transparan. Karena jangan sampai orang tuh bisa megang langsung ke bodinya ya. Karena kalau kau pegang, bakalan ketahuan plastiknya, baik di frame ataupun back covernya. Nah, terus kotak di sekeliling kameranya ini tuh bukan kamera bump sebenarnya ya, cuma beda di finishingnya aja lah. Ya, saya sebenarnya kalau pakai HP tuh jarang banget pakai casing. Tapi khusus di C55 ini, kalau pakai casing tuh bisa nyemputin feel yang kurang mewah, karena looks-nya sih udah mewah. Oke? Tapi desain kerennya tuh bukan cuma di finishingnya yang fancy aja ya guys. Di bezel sekeliling layarnya juga terlihat lebih tipis dibandingkan para pesaing di kelasnya, good job. Dan bodinya juga tipis di sini. Kalau saya ukur di 8 mm pas aja. Padahal baterainya gede di 5000 mAh. Ini keren, good job banget. Jadi belum bisa disaingin sama Poco M4 Pro misalnya, yang harus bikin bodinya sedikit lebih tebal buat ngegendong baterai 5000 mAh-nya. Chargingnya juga keren, 33 watt. Tapi kalau di sini sih bukan hal yang baru ya. Yang jelas-jelas hal baru adalah gimmick mini kapsulnya. Jadi kayak iPhone 14 Pro Max gitu lah. Yang katanya nanti bakalan lebih banyak lagi fungsi-fungsinya. Kita lihat. Di sektor memori, si Realme C55 ini juga bersaing. Yang saya pegang ini varian 6128 GB, harganya di 2,5 jutaan. Sedangkan yang 8256 GB itu di 3 juta. Hanya sayangnya tipe memorinya tuh masih eMMC. Kalau di Poco M4 Pro tuh kan udah pakai UFS 2.2 yang udah lebih cepat. Tapi ya wajar juga sih, karena Poco tuh harganya sedikit lebih mahal dari ini. Udah support NFC juga, good job. Isi boxnya lengkap, ada charger ya. Displaynya IPS Full HD Plus 90 Hz. Ya oke lah, walau belum AMOLED kayak Poco M4 Pro ya. Jadi jangan ngomongin viewing angle lah di sini. Lagian siapa juga sih yang lihat layar HP-nya sambil miring-miring ya. Yang penting responsivitasnya udah oke, main real drum udah aman, main game ketangkasan kayak di party di level hard juga masih bisa all combo, nggak ada yang miss. Jadi ya itu, aman lah. Ada jack audio, mantap, dan sintrenya lengkap banget. Jadi jelas, ini HP sama sekali bukan HP yang jelek. Karena seperti yang udah saya paparkan tadi, sebenarnya punya banyak banget poin positifnya. Ya hanya jujur, kelebihannya tuh bukan kelebihan khas Realme yang dulu-dulu ya, karena mengingatkan saya banget sama formula HP-HP-nya Oppo atau Vivo mungkin ya. Dan itu sebenarnya sah-sah aja kalau Realme tuh emang mau nyobain ngerangkul pasar baru yang berbeda. Dengan ya ninggalin pasar kaum menang mending tapi beli si kagak kayak saya. Soalnya untuk hasil foto dan video kameranya
Jujur yang tadinya saya berharap banyak karena spek kameranya itu sebenarnya keren, pakai modul 64 megapiksel Omnivision OV64B. Saya udah pernah coba sensor ini tuh di HP-HP yang harganya jauh lebih mahal ya, kayak Poco F4, Realme GT Neo 3T, Realme GT Master Edition. Dan impresi saya selama ini selalu positif dengan sensor kamera ini. Hanya di Realme C55 ini kayak yang kurang maksimal gitulah hasilnya. Mungkin karena ISP atau otak kamera dari chipset Helio G88-nya tuh nggak bisa maksimalin potensi modul kameranya, at least untuk sekarang ya. Sedangkan di Poco M4 Pro yang punya chipset setingkat di atas Realme C55 ini, yaitu Helio G96 dengan triple ISP-nya dan dengan modul kamera yang sama juga ya, Omnivision OV64B, bisa ngasih ketajaman dan dynamic range yang lebih baik. Wajar karena memang ISP-nya berbeda. Kalau memang warna Realme itu lebih gonjreng, jadi khusus untuk foto-foto pakai mode malam, nah si Realme C55 ini masih terlihat lebih menarik lah. Tapi ya memang kalau kita bandingin sama kamera 50 megapiksel yang sebenarnya paling banyak bertebaran di kelas HP harga 2 jutaan lain, kayak misalnya di Tecno Pova 4 Pro yang harganya sebenarnya lebih mahal dari ini ya. Secara overall kamera Realme C55 ini tetap masih lebih nendang kualitasnya lah, lebih tajam dan lebih seimbang juga tone-nya. Jadi kamera si C55 ini udah bagus sebenarnya, hanya belum bisa saya sebut yang terbaik di kelasnya. Selfie-nya usahakan selfie di tempat yang terang-terang aja ya, yang pencahayaannya cukup. Kalau mau di tempat yang remang-remang, ya silahkan pakai screen flash-nya. Kemudian untuk perekaman videonya hanya mentok di Full HD 60 frame per second, dan itu pun goyang cuy. Oke, sini dia contoh perekaman video antara Realme C55 sama Poco M4 Pro. Resolusi Full HD ya, dua-duanya. Ya, HP 2 jutaan. Masa mau 4K? Kalau lebih seperti ini, perbandingannya mana yang lebih stabil? Kalau di sini kelihatannya di si Poco nih. Terus di sektor performa juga, beberapa pesaing terdekatnya bisa kasih performa yang signifikan lebih baik dari ini. Jadi jelas Realme C55 ini kembali bukan yang terbaik di sektor ini. Walau buat main PUBG sih masih bisa dimainin dengan cukup nyaman di settingan grafik Smooth Ultra ya, asal jangan pakai gyroscope karena gyronya ngaco, software doang soalnya. Kalau main Genshin Impact sebenarnya agak maksa sih, harus di settingan grafik lowest yang terkesan ya ala kadarnya lah. Buat gamer sih silahkan Anda ambil Poco M4 Pro aja. Oke? Selain itu, yang di bawah rata-rata juga adalah kualitas keluaran suara dari speaker mononya. Ini terasa tipis dibandingkan para pesaing di kelasnya ya. Nah, kalau mau bagus suaranya, kudu di pairing sama headphone wireless sponsor video ini. Namanya Logitech Zone 5 100 yang udah saya pakai selama 1 bulan terakhir ini. Dan impresi saya adalah ini headphone suaranya bagus banget dan dipakainya tuh nyaman banget. Soundstage dan detail suaranya luar biasa menurut saya. Terus bassnya tuh dewasa gitu lah. Ngerti nggak sih? Ya, itulah. Headphone over ear ini tuh nyaman banget untuk dipakai lama-lama ya, karena seluruh telinga kita masuk ke dalam cangkangnya itu, apa sih sini ya, yang masuk itu nanti. Nggak keteken jadinya. Dan ini asli ringan banget, beratnya cuma di 185 gram aja. Headphone over ear saya yang lain rata-rata punya berat di atas 300 gram. Jadi pakai Logitech Zone 5 100 ini tuh berasa enteng banget di kepala, jadi nyaman.
Tombol-tombolnya lengkap, ada mikrofon juga, jadi Bluetooth-nya tuh cocok-cocok aja pas di pairing ke PC misalnya, HP, laptop, smart TV, tablet, dan lain-lain lah. Punya 3 pilihan warna, dan sekali charge, baterai Zone 5 100 ini kuat buat dipakai ngedengerin musik sampai 20 jam. Catatannya, di sini tuh koneksinya hanya pakai Bluetooth aja ya, nggak bisa pakai kabel jack audio misalnya. Jadi, ya walaupun dipakai buat main tembak-tembakan di PC tuh saya nggak ngerasa ada delay yang mengganggu. Tapi kalau buat ngedit video yang nge-sync antara audio sama videonya tuh harus benar-benar akurat sampai hitungan millisecond misalnya. Nah, Zone 5 100 ini ya menurut saya belum cocok lah. Harganya di 1,2 jutaan, ntar link pembeliannya saya taruh di bawah. So, sebenarnya di harga 2,5 jutaan, Realme C55 ini mungkin bisa jadi salah satu HP yang paling eye-catchy desainnya. Terlihat mewah, tipis, dan keren. Hebatnya, walau tipis, baterainya tetap gede di 5000 mAh. Good job. Kelihatan banget sektor penampilan ini jadi prioritas Realme kali ini ya. Hasil foto kameranya juga udah bisa bersaing di kelasnya, walau belum jadi yang terbaik menurut saya. Dan kapasitas storage yang besar juga sangat-sangat saya apresiasi. Hanya, Realme C55 ini tuh harus ngorbanin kualitas di banyak poin-poin yang buat saya sih penting. Kayak misalnya kualitas perekaman videonya, performa gaming yang belum jadi yang terbaik di kelasnya, terus absennya gyroscope yang proper juga di sini, sampai kualitas keluaran speaker bawaannya yang masih terdengar tipis lah. Tapi ya, tetap sih kalau dibandingin sama HP-HP Oppo atau Vivo yang sekelas misalnya, Realme C55 ini tuh masih bisa kasih lebih banyak hal lah, lebih menang banyak. Karena HP-HP Oppo atau Vivo di kelas 2 jutaan tuh ya masih ada yang pakai model teardrop lah kamera depannya, terus bezel dan bodinya juga belum bakalan setipis ini, storage-nya belum sebesar ini juga, spek kameranya juga belum sebagus ini ya. Bahkan ada yang masih ngasih resolusi layar cuma HD doang, belum Full HD. Ayo, siapa tuh? Tapi kan dulu tuh si Realme ini saingannya sama Xiaomi ya. Nah, sekarang kenapa teman mainnya beda? Oke guys, thanks for watching. Thanks juga Logitech yang udah ngirim produk-produk kerennya. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.